Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hifam Masrur dari kelas 11 TKJ 2. Di sini, saya akan mempresentasikan materi fiber optik pada bagian instalasi jaringan fiber optik. Cakupan materi yang saya akan bahas pada kali ini, yang pertama ada pengertian fiber optik, yang kedua ada perangkat fiber optik, yang ketiga ada instalasi fiber optik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fiber optik. Apa sih fiber optik itu? Fiber optik adalah salah satu media transmisi yang berfungsi untuk mengirimkan data atau informasi melalui serat kaca dengan kecepatan dan bandwidth yang besar dibanding teknologi kabel tembaga. Nah, yang kedua ada perangkat fiber optik. Perangkat fiber optik terdiri dari satu Fusion splitter, 2 Drop cable stripper dan Miller stripper, 3 Fiber cleaver, 4 Optical power meter, 5 Optical time domain refractometer atau OTDR, 6 Optical light source atau OLS, 7 Optical fiber identifier atau OFI, 8 Visual fault locator atau VFL. Yang pertama, ada Fusion splitter. Fusion splitter fiber optik merupakan perangkat dalam sistem komunikasi yang berfungsi untuk menyambungkan ujung fiber optik. Alat ini sangat penting untuk mengoptimalkan infrastruktur kabel optik. Yang kedua, ada drop cable stripper dan Miller stripper. Yang pertama, kita akan bahas drop cable stripper adalah alat untuk mengupas kulit luar serat kabel optik berlapis dan memiliki lubang pengupasan yang akurat dilengkapi meter potongan kulit kabel. Yang kedua, Miller stripper adalah alat untuk mengupas serat fiber optik berlapis dan memiliki lubang 0,14 mm dan rahang pengupasan yang akurat memastikan tindakan pengupasan yang bersih dan mulus. Yang ketiga, ada fiber cleaver. Fiber cleaver berfungsi untuk memotong untaian kabel optik. Diperlukan sebuah alat khusus yang disebut dengan fiber cleaver. Alat ini memastikan hasil proses pemotongan yang presisi tanpa merusak bagian inti dan cladding pada kabel. Yang keempat ada optical power meter. Optical power meter atau OPM bisa disebut juga power meter optik adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal optik yang melewati kabel serat optik. Fungsi OPM pada fiber optik adalah mengetahui kualitas jaringan sistem komunikasi serat optik, mengukur kekuatan peralatan serat optik, mengetahui kehilangan daya yang terjadi ketika sinyal melewati media optik, mengukur total loss dalam sebuah link optik, mengukur kelurusan core optik. Selanjutnya, di nomor 5 ada Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. Optical Time Domain Reflector atau OTDR adalah alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur dan mengetahui lokasi kerusakan pada serat optik. Beberapa fungsi OTDR diantaranya mengukur jarak dan kehilangan antara dua penada, mengukur optical return loss atau ORL, mengukur kerugian end-to-end, mengukur splice loss, mengukur degradasi daya keluaran, mengukur panjang serat optik. Yang keenam ada Optical Light Source. Optical Light Source atau OLS atau sumber cahaya optik memiliki beberapa fungsi, di antaranya menguji peralatan serat optik, menguji konstruksi FTTX, mendeteksi kesalahan, kerusakan, dan lengkungan pada mikro serat optik, mengkarakterisasi kehilangan tautan, mensertifikasi LAN atau WAN, mengukur redaman jalur atau end-to-end, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, ada Optical Fiber Identifier atau OFI. Alat ini berfungsi
digunakan untuk mendeteksi frekuensi optik yang dilewatkan melalui kabel. Dan yang terakhir, ada Visual Fault Locator atau VFL. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Materi selanjutnya ada instalasi fiber optik. Prosedur penyambungan kabel fiber optik. Di sini ada alat penyambung kabel fiber optik. Yang pertama ada kabel pigtail fiber optik. Yang kedua ada stripper. Yang ketiga ada cleaver. Yang keempat fusion splicer. Yang kelima protection sleeve. Dan yang keenam tisu dan alkohol. Selanjutnya, di sini ada proses penyambungan fiber optik. Yang pertama, dengan cara pengupasan. Mengupas lapisan outer jaket kurang lebih 10 cm. Mengupas lapisan coating, mengupas lapisan cladding, membersihkan jelly yang masih menempel pada core fiber optik menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol. Langkah yang kedua, dengan cara pemotongan. Pemotongan inti fiber dengan menggunakan alat fiber cleaver. Dan langkah yang ketiga, penyambungan. Masukkan selongsong pelindung terlebih dahulu, nyalakan fusion splicer dengan menekan tombol on, buka penutup wine protector dan sheet clamp, letakkan kedua ujung kabel masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Jika sudah selesai, akan muncul notifikasi serta loss pada kabel yang sudah disambungkan. Geser protection slip pada bagian tengah kabel, masukkan kabel fiber optik ke bagian heater tube, tunggu beberapa detik hingga lampu indikator mati menandakan proses pemasangan telah selesai. Selanjutnya ada proses instalasi fiber optik. Cara instalasi fiber optik, yang pertama persiapan dan perencanaan. Langkah awal dalam instalasi fiber optik adalah merencanakan jalur kabel dan memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan tersedia. Ini termasuk pemilihan jenis fiber optik yang sesuai, penentuan rute kabel, dan persiapan perlengkapan instalasi seperti konektor, pengikat kabel, dan alat pengukur. Yang kedua ada pemasangan kabel. Pemasangan kabel fiber optik dapat dipasang sesuai dengan rute yang telah ditentukan dan melibatkan pemasangan kabel di sepanjang jalur yang diinginkan, baik di dalam gedung atau di luar ruangan. Nah, yang ketiga ada penyambungan kabel. Setelah kabel terpasang, langkah berikutnya menyambungkan ujung-ujung kabel menggunakan konektor. Ini membutuhkan keahlian khusus dan peralatan khusus untuk memastikan koneksi yang stabil dan minim kehilangan sinyal. Setelah koneksi selesai, sinyal optik dapat diuji untuk memastikan bahwa koneksi berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan atau kebocoran. Dan yang terakhir adalah uji kerja. Langkah terakhir dalam instalasi adalah menguji kinerja jaringan fiber optik untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi baik dan koneksi dapat mentransfer data dengan kecepatan dan keandalan yang diinginkan. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.